Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya Yusuf Al-Mubarak, pimpinan Ponpes PKN Al-Mubarak, Kampung Pasir Angin, Desa Cinaka, Kecamatan Cinaka, Kabupaten Serang. Saya pendukung pengamal Maulid Nabi, pengamal La ilaha illallah, dan pengamal hari 1/7/40 Haul. Dan saya pengamal sholawat dan berjanji. Dengan ini saya katakan nih khususnya ke Khalid Basalamah, ke Yazid Jawas, dan ke yang lainnya. Saya menantang Anda untuk berdiskusi tentang paham tadi. Ketahuilah oleh Anda, Yazid Jawas, Khalid Basalamah, ya, saya salah satunya penyebar maulidan, berjanji, holan, hari wafat 1/7/40 100 dan sebagainya. Dan saya ahli jarah, saya pendukung jarah. Oleh karena itu, Anda kalau memang ulama, datang ke pondok saya, Anda bawa kitab yang banyak, kita diskusi tentang dalil, tentang bid'ah. Kalau Anda menuduh bid'ah, saya pelakunya. Dan saya penyebar bid'ah di Banten khususnya. Kita ngadu, diskusi tentang akal. Tentang logika juga ya. Ngaji dalil akli dan dalil nakli. Buat Yazid Jawas, Khalid Basalamah, ya. Dan yang lainnya, yang sejenis dengan Anda lah. Paham-paham wahebong, ya. Siap. Kita tunggu nih. Datang Anda ke Banten ke pondok saya, kapan aja bawa kitabnya yang banyak. Saya kasihan ke Anda, ya. Ayo kita sama-sama. Biar Indonesia ini aman, rakyat Indonesia tidak pusing dibikin puyeng. Oke? Untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, barusan sekilas video dari seorang kiai yang bernama Abah Yusuf menantang Ustadz Yazid dan Ustadz Khalid Basalamah untuk melakukan debat teman-teman. Jujur secara pribadi teman-teman, saya nggak bisa membayangkan bagaimana jadinya Ustadz Yazid yaitu mendebat atau Ustadz Khalid Basalamah berdebat dengan kiai tersebut. Sedangkan teman-teman bisa lihat barusan cara bicaranya saja masih gagap-gagap teman-teman. Dan mungkin teman-teman belum tahu ya, ada satu videonya yaitu Kiai atau Abah Yusuf ini ketika di satu daerah yaitu diundang ada sebuah pembangunan masjid, kemudian dia mengajak jamaahnya untuk meminta uang kepada malaikat Jibril. Teman-teman kita lihat videonya, ini dia. Jibril, turunkan uang. Amin ya Allah. Untuk bangun masjid. Amin. Untuk bangun masjid. Amin ya Allah. Untuk bangun masjid, jadikan. Allahu Akbar. Hu Allah. Amin ya Allah. Hu Allah. Duit. Amin ya Allah. Duit, turun. Amin ya Allah. Jadikan masjid. Allahu Akbar. Ajarkan. Uang datang. Allahu Akbar. Hu Allah. Hu Allah. Amin ya Allah. Hu Allah. Jibril. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Subhanallah bihamdihi. Dalam urusan doa saja teman-teman, yang orang awam pun tahu, yaitu orang Islam ketika berdoa harus kepada siapa? Itu kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dia yang mengklaim sebagai seorang kiai atau pimpinan pondok pesantren kok berdoa minta uang kepada malaikat Jibril. Dengan jelas teman-teman tadi mendengar yaitu Jibril, turunkan uang untuk bangun masjid sambil menepuk-tepuk tangan. Jibril, turunkan uang untuk bangun masjid. Ini kesyirikan teman-teman, jelas kesyirikan teman-teman. Malaikat Jibril juga adalah makhluknya Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kemudian dalam surah yang sering kita baca, bahkan kita ulang-ulang dalam sholat kita, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepadamu lah tempat kami menyembah dan hanya kepadamu tempat kami memohon pertolongan. Di sini maksudnya tentu yaitu meminta atau berdoa teman-teman. Nah, berkaitan dengan tantangan beliau berdebat dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas atau Ustadz Khalid Basalamah, tentu saya pribadi dan teman-teman yang sudah sering mengikuti kajian Ustadz Yazid, Ustadz Khalid Basalamah tidak bisa membayangkan apa jadinya ketika kiai ini berdebat dengan beliau teman-teman.
Jangankan berhadapan dengan Ustadz Yazid atau Ustadz Khalid Basalamah, kita pun kalau melontarkan pertanyaan kepada beliau, misalkan kepada Kiai atau Abah Yusuf ini, misalkan kita bertanya, kenapa Anda meminta uang kepada malaikat Jibril? Kira-kira apa yang akan beliau jawab? Nah, dari situ saja teman-teman sudah tidak mungkin akan diladeni untuk melakukan debat oleh sekelas Ustadz Yazid dan sekelas Ustadz Khalid Basalamah. Apalagi di dalam videonya beliau mengatakan, silahkan datang ke pondok saya. Silahkan datang ke pondok saya. Masa Ustadz Yazid dan Ustadz Khalid Basalamah mendatangi beliau ke pondoknya? Nah, baik teman-teman, coba kita lihat satu video lagi dari Kiai tersebut atau Abah Yusuf tersebut ketika di majelisnya ya, ketika beliau mengajak jamaahnya untuk berzikir, tapi ada satu tempat dia membuka bayu teman-teman, ya, bertelanjang dada teman-teman untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kita lihat videonya teman-teman. Tidak ada Yusuf. La mawjuda yakinullah. Nyanyikan lagu sedih sekali. Merana setiap hari, malana setiap hari. Orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Yusuf gila, Yusuf gila, Yusuf gila, Yusuf gila. Cinta Allah. Mati sang subur. Bantan subur, bantan subur. Oh, pengen dulu ya. Iya. Berikan ke yang belakang, berikan ke yang belakang. Kalian yang tidak cinta Allah, silakan pergi. Aku cinta Allah. Allah cintaku, Allah cintaku, Allah rinduku, Allah rinduku. Yang seperti ini menantang Ustadz Yazid dan Ustadz Khalid Basalamah teman-teman untuk berdebat. Tidak bisa dibayangkan teman-teman. Dan mungkin teman-teman perlu tahu ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Zainal Abidin, kemudian Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad di masa lampaunya ya, banyak video-video beliau yaitu ketika berdiskusi antar lintas ormas teman-teman. Ya, berdiskusi lintas ormas. Jadi Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim Abdad dan beberapa Ustadz Salafi ini sudah terbiasa teman-teman berdiskusi atau mungkin bahasanya berdebat dengan lintas ormas teman-teman. Apalagi hanya satu orang seperti, mohon maaf, beliau ini Kiai Abah Yusuf ini teman-teman. Tentu ya sangat mudah sekali untuk dipatahkan. Tapi untuk apa diladeni teman-teman? Apalagi beliau mengatakan silahkan datang ke pondok saya. Hal yang tidak mungkin atau mustahil teman-teman. Nah, teman-teman sekilas coba ini saya akan sajikan video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ketika di masa dulunya yaitu berdialog dengan lintas ormas teman-teman. Ada LDII, ada NU, ada segala macam ormas di situ teman-teman. Artinya Ustadz Yazid sudah terlatih teman-teman di depan publik. Jangankan di depan jamaah sendiri teman-teman, di lintas ya ormas atau orang yang bukan jamaahnya, orang yang tidak ngaji sunnah, ngaji salafi saja, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sudah terbiasa teman-teman. Jadi ya kurang tepat kalau menantang beliau untuk berdiskusi teman-teman. Baik teman-teman, ini dia video Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas teman-teman. Datang ke kubur-kubur wali, mereka minta kepada kubur itu. Mereka masih banyak datang ke dukun-dukun, masih meminta kepada jin, masih percaya kepada jimat dan yang lainnya. Kenyataan yang ada seperti itu, masih berbuat syirik. Umat Islam masih berbuat syirik, jutaan umat Islam masih berbuat syirik. Kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang mengatakan kan mereka dalam melakukan ziarah ke kubur wali itu kan bagus, kalau orang mengatakan demikian, ziarah kubur yang disyariatkan ziarah kubur kaum muslimin. Ketika orang ziarah ke kubur tertentu, apalagi mengadakan safar, tentu ada sesuatu maksudnya dia. Menganggap kubur itu keramat, menganggap orang itu dekat dengan Allah yang harus diminta, dan yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan kan mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Kalau mereka orang yang mulia, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah untuk minta sesuatu.
Tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada sama sekali. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi kemarau. Kemudian Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Umar di Madinah waktu itu. Khilafah Umar di Madinah. Umar nggak datang ke kuburan Nabi. Umar bagaimana yang lakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an? Datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, dulu kami tawassul dengan Nabi, minta agar Nabi berdoa kepada Allah, dan kami berdoa agar diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah wafat, kami minta kepada engkau agar engkau berdoa. Umar berdoa, kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhum, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga. Muawiyah nggak datang ke kuburan Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah minta kepada Yazid al-Aswad untuk mohon kepada Allah agar turun hujan. Jadi nggak ada seorang pun yang datang kepada kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Yang mereka punya i'tiqad bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka bisa menjawab panggilan orang yang hidup, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali. Setelah Nabi wafat, tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang mengatakan as-sadiqul masduq. Enggak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, "Hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku," kata Allah. "Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina." Itu sebagai gambaran teman-teman bahwa Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas atau Ustadz Abdul Hakim bin Amir Ardad atau Ustadz-Ustadz Salafi yang lainnya sebenarnya sudah banyak atau terbiasa berdiskusi dengan lintas ormas teman-teman, bukan hanya dengan satu orang saja teman-teman, apalagi satu pimpinan pondok pesantren, ini dengan lintas ormas. Beliau-beliau ini sudah terbiasa teman-teman. Jadi mungkin tepatnya teman-teman, kalau ada yang menantang-menantang seperti ini, sebaiknya tidak usah diladeni. Bahkan justru sebaiknya kita harus mengasihani teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat tadi, ya, setelah kita tonton video tantangannya, kemudian kita lihat lagi video beliau ketika meminta uang kepada malaikat Jibril. Ini saja sudah terbukti, ya, bagaimana pemahaman beliau tentang agama Islam. Kemudian tadi di majelis zikirnya, ya, dia membuka baju teman-teman. Itu sudah menjadi gambaran singkat bagi kita teman-teman bagaimana pemahaman atau keilmuan orang yang menantang-menantang tersebut teman-teman. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman dan sebagai referensi bagi kita teman-teman, atau menjadi gambaran bagi kita Ustadz Salafi yang selama ini dituduh berbagai macam tuduhan seperti apa teman-teman. Bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.